Halo semuanya, kali ini aku Karina Nandarinova akan membahas tentang kehidupan awal manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan juga masa perundakian. Siapa nih yang masih belum tahu bahwa kehidupan manusia itu terbagi atas 3 masa loh? Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua masa bercocok tanam, dan yang ketiga adalah masa perundakian. Ternyata, masa berburu dan mengumpulkan makanan masyarakat masih sangat sederhana loh. Kehidupan berpindah-pindah atau nomaden, belum ada pembagian kerja dan stratifikasi sosial yang jelas, serta alat yang digunakan berupa peralatan batu yang besar dan juga keras. Untuk masa bercocok tanam sendiri, manusia Indonesia sudah menetap mata pencaharian sudah jelas seperti bercocok tanam, berhumah, dan berseladang atau bersawah. Sudah ada sistem perkampungan juga loh. Nah, secara aspek sosial, menurut kalian mana nih masa yang lebih berkembang? Masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, atau masa perundakian? Yang benar adalah jawabannya masa perundakian. Kenapa? Karena masa perundakian ini sudah jauh lebih modern. Pembagian kerja dan stratifikasi sosial sudah semakin kompleks, sesuai dengan tuntunan semakin bertambahnya penduduk di Indonesia pada masa itu. Sistem kepercayaan di antara ketiga masa kehidupan awal manusia Indonesia pada dasarnya masih sama loh, yaitu masih menganut animisme dan juga dinamisme. Yang kedua, kepercayaan kepada roh nenek moyang. Yang ketiga, benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Menurut kalian gimana nih? Kayaknya masih ada ya mengandung tentang kepercayaan itu. Sistem budaya antar masa berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, dan perundakian mengalami proses yang berkembang pesat, mulai dari menghasilkan hasil kebudayaan yang sangat sederhana dengan berbahan dasar kasar, sampai dengan menghasilkan hasil kebudayaan yang berjual mahal dan sangat langka di pasaran, contohnya perhiasan. Untuk kehidupan ekonomi sendiri, dari masa ke masa mengalami perkembangan juga, dari mulai bersifat barter hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, sampai dengan sistem ekonomi yang lebih maju, yang pada akhirnya dilanjutkan pada masa sekarang yang jauh lebih modern. Dalam hal teknologi, sama halnya dengan aspek kebudayaan, itu pun mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dari proses teknologi dengan menggunakan tangan sampai dengan teknik lebih modern seperti masa perundakian. Lagi-lagi perundakian ya. Wah, ternyata ketiga masa itu memiliki peran penting juga ya bagi kehidupan sekarang. Karena tanpa kontribusi zaman dulu, mungkin teknologi-teknologi Anda tidak akan bisa secanggih sekarang. Jadi bagaimana menurut kamu? Itu aja yang mau aku sampaikan. Sekian dan terima kasih.